Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali belajar, untuk kita kembali menuntut ilmu. Semoga duduknya kita yang di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dan tidaklah jalan tersebut ia tempuh kecuali untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, ya, semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, kelak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabat serta orang-orang dari umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini yaitu tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita pelajari adalah buah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala, yang kemudian beliau memberikan judul Kunuz As-Sirah. Pada malam hari ini yang kita akan mengisahkan yaitu tentang kisah
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi melaksanakan ibadah umrah, yang mana penulis di sini yang memberikan judul Umratul Qada Sanah As-Sabi'ah, yaitu umrah qada, yang mana umrah ini terjadi pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis di sini, hafizahullah taala, marra bina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu suddu 'anil Masjidil Haram. Telah kita lewati, yaitu tentang kisah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang mana ketika itu dan peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yang mana ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluar dari kota Madinah untuk menuju kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun ketika itu dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan kaum muslimin ketika itu dilarang untuk masuk ke Masjidil Haram hatta tamma sulhu al-Hudaybiyah. Kemudian hingga terjadilah perjanjian antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, yang mana di antara perjanjian tersebut yaitu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, bahwasanya ini di antara yang disepakati adalah kaum muslimin ketika itu tidak boleh mereka melaksanakan ibadah umrah. Jadi mereka harus pulang ke kota Madinah. Kemudian dibolehkan umrah itu kapan? Tahun berikutnya, tahun depan. Itu pun dibatasi hanya 3 hari saja berada di kota Mekah. Ini diantara butir-butir perjanjian yang tertulis pada perjanjian Al-Hudaybiyah. Oleh karena itu ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pulang, tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Kemudian qala Abu Abdullah Al-Hakim, berkata Abu Abdullah Al-Hakim, tawatarat al-akhbar annahu sallallahu alaihi wasallam lamma halla dzul qa'dah amara ashabahu an ya'tamiru qada'a umratihim. Disebutkan dalam sebuah banyak riwayat yang secara mutawatir bahwasanya ketika telah tiba bulan Dzul Qa'dah, dan ini adalah tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tepat setahun dari sebelumnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk masuk ke kota Makkah, dan itu tertuang di perjanjian Hudaybiyah. Maka setahun berjalan ini, setahun berlalu, maksudnya, dan masuk bulan Dzul Qa'dah, artinya ini adalah bulan yang itu sudah dibolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah. Maka ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena tahun sebelumnya gagal, dihalangi oleh orang kafir Quraisy, dan dibolehkan umrah tapi tahun berikutnya. Nah, inilah waktunya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian wa alla yatakhallaf minhum ahadun syahidal Hudaybiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan tidak seorang pun yang dahulu berangkat dan mereka menyaksikan perjanjian Hudaybiyah tersebut,
maka tidak boleh di antara mereka ada yang tidak ikut serta dalam umrah kali ini. Ya, maka Nabi katakan ya semuanya berangkat, yang dahulu berangkat sekarang juga apa? Berangkat. Fakhraju illa man istushhida, maka seluruhnya berangkat. Yang dahulu sekitar 1.400 orang, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan sekitar 1.500 orang, yaitu semuanya berangkat kembali. Ya, tahun sebelumnya gagal. Ini sudah sampai waktu yang telah disepakati bersama. Maka keluar kecuali ustushhida, kecuali mereka, ya, para sahabat yang mereka sudah meninggal dunia. Ya, ada yang syahid, ya, mereka terbunuh ketika perang Khaybar, maka mereka tentu tidak hadir dalam umrah yang umrah qada ini. Kemudian wa kharaja ma'ahu akharun mu'tamirin, kemudian keluar juga bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam umrah ini, yaitu orang-orang yang ingin melaksanakan umrah. Fakanat iddatum alfain siwa an-nisa wasibyan. Ya, maka berangkat ketika itu dan jumlah kaum muslimin itu mencapai 2.000 orang, dan itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, ini lebih banyak jumlahnya dari tahun sebelumnya. Ya. Karena ada tambahan beberapa orang yang ingin juga melaksanakan ibadah umrah. Kemudian wasaqa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam sittina budna. Dan ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, Nabi membawa 60 ekor budna atau badana. Ini sesembelihan, yaitu onta. Dan ini termasuk sunnah, kita melaksanakan ibadah umrah kita membawa sesembelihan. Bukan hanya haji saja. Ya. Karena wa ahrama min Dzul Hulaifah wa kharaja musta'iddan bis-silah wal muqatilah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu memulai umrahnya, dan Nabi berihram di sebuah tempat yang dikenal dengan Dzul Hulaifah. Dan ini adalah miqatnya penduduk Madinah. Kalau kita juga umrah, kemudian mungkin kita turun di kota Madinah, atau mungkin Jeddah, kemudian kita ke Madinah, kita ziarah ke kota Madinah terlebih dahulu, maka nanti ketika kita akan melaksanakan ibadah umrah, maka kita akan memulai ihram kita, mengambil miqat kita di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 11 atau 12 kilo dari Masjid Nabawi. Adapun ke arah Makkah ini kurang lebih sekitar 450 km. Menuju kota Makkah. Maka di situ Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mulai berihram. Dan di situ sudah mulai berlaku yaitu larangan-larangan ihram. Ada banyak larangan-larangan ihram. Seperti memakai wewangian, bermesraan dengan pasangan, memotong kuku dan seterusnya, banyak. Mulai di situ semuanya sudah dilarang, dan mulai memperbanyak yaitu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Dan itulah hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bacaan yang dirindukan oleh jutaan umat manusia, jutaan kaum muslimin, bahkan lebih daripada itu. Mereka yang menginginkan untuk mengungkapkan atau membaca bacaan tersebut di tempatnya. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar, Nabi lengkap dengan persenjataan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh pasukan perang.
Ya. Jadi ketika berangkat umrah ini, ya Nabi tidak berangkat begitu saja, tidak. Tapi Nabi SAW bersiap-siap dengan senjata, ya, yang ya, banyak ketika itu, dan juga Nabi siapkan pasukan perang. Kenapa demikian? Khasyatan an yaqa min Quraisy al-ghadar. Karena tentu dikhawatirkan orang-orang Quraisy, ya, mereka akan apa? Berkhianat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dikhawatirkan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ingin nanti kalau tiba-tiba orang-orang Quraisy menyerang kaum muslimin, kalau kaum muslimin tidak ada persenjataan yang matang, ya tentu ya tidak seimbang. Maka Nabi ya bersiap dengan senjata yang lengkap ketika itu, dan juga Nabi menyiapkan apa? Pasukan perang. Ya, dan inilah ikhtiar yang sebelah apa? Dan inilah apa? Tawakal yang sebenarnya. Ya, bukan berarti kita tawakal itu kita menyerahkan begitu saja. Ya tidak. Tapi dia usaha Nabi. Ya, ini upaya Nabi dan ini ikhtiar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini apa? Tawakal yang sebenarnya. Ya, bukan berarti kita bertawakal kepada Allah kita tidak melakukan apa-apa, tidak. Ya. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku masuk masjid, ya biarkan untaku di luar. Aku ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan ketika itu, "Ikat dulu untamu, baru kau bertawakal kepada Allah." Ya. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada usaha, ada ikhtiar yang kita lakukan. Bukan kita menyandarkan begitu saja, ya. Kemudian falamma balagha Ya'juj wada'a adawat kullaha wal hajaf wal mijan wal nabal wal rumah wa khalfa 'alayha Aus bin Khawlah al-Ansari fi 200 rajul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah memulai ya sudah berihram tadi, ya sudah berjalan menuju kota ya Mekkah, maka setiba di suatu tempat yang bernama Ya'juj, maka Nabi SAW meletakkan semua peralatan perang tersebut, tombak, tameng, ya panah, ya itu ditinggalkan Nabi SAW di tempat tersebut yang bernama Ya'juj. Kemudian Nabi SAW ketika itu menugaskan seseorang yang bernama Aus bin Khawlah, ini sahabat dari Al-Ansar. Ya, dia diamanahkan oleh Nabi yang mulia SAW dan 200 orang, ya, diamanahkan Nabi yang mulia SAW untuk menjaga peralatan tempur tersebut. Ya, jadi peralatan tadi, ya, seperti tombak, panah, tameng dan seterusnya itu ditinggalkan di sebuah tempat yang bernama ya Ya'juj tadi. Kemudian Nabi di situ ya menyuruh seseorang untuk menjaganya, ya, untuk menjaga peralatan perang tersebut. Kemudian wa dakhala sallallahu alaihi wasallam bisilahir raqib was-suyuf fil qirab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah meletakkan semua persenjataan perang tadi, peralatan perang tersebut, kemudian Nabi ya kemudian melanjutkan perjalanannya, dan Nabi hanya membawa senjata ya yaitu yang senjata yang umumnya dibawa oleh seorang musafir. Ya. Membawa pedang, tapi tetap pedangnya berada di tempatnya. Ya, dan ini tidak menyelisihi kesepakatan dengan apa? Dengan orang-orang kafir Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Ya. Karena diatur dalam perjanjian tersebut nanti boleh masuk ke kota Mekkah, ya, hanya boleh dengan membawa apa? Silahul raqib, yaitu senjata ya seorang musafir. Ya, mungkin pedang, ya, mungkin pisau,
Ya, itu saja. Ya. Maka itulah yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan senjata yang banyak tadi disimpan di tempat yang bernama Ya'jaz. Kemudian wa kanat Quraisy qad ba'atsat Mikras bin Hafs fi nafarin min Quraisy. Dan perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perjalanan umrah ini, ya, dan Nabi tadi membawa persenjataan yang lengkap, maka ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian diutuslah seseorang yang bernama Mikras bin Hafs dan beberapa orang yang lainnya untuk kemudian bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, faqal lahu ya Muhammad, ma urifta saghiran wa la kabiran bil ghanam. Ya Muhammad, engkau ini ya dari dulu sampai ya sekarang, anak kecil maupun orang-orang besar, engkau ini dikenal orang yang tidak pernah berkhianat. Ya. Engkau dikenal apa? Seseorang yang tidak pernah berkhianat. Dan ini sebuah pengakuan yang luar biasa dari apa? Ya, orang Quraisy. Ya. Kemudian dia mengatakan, tadkhulu bis-silah fil haram ala qaumi. Kemudian engkau wahai Muhammad, engkau akan masuk ke tanah haram dengan kaummu, dan engkau membawa persenjataan yang banyak. Kemudian waqad syaratat ala tadkhula illa bisilahil musafir. Bukankah dahulu ketika perjanjian Hudaybiyah engkau tidak boleh membawa ya senjata yang digunakan untuk peperangan, ya? Bukankah ini sudah diatur dalam perjanjian Hudaybiyah dahulu, ya? Dan hanya boleh membawa senjata sebagaimana seorang musafir saja, senjatanya orang musafir hanya pisau, mungkin pedang, ya. Tapi kenapa sekarang engkau membawa apa? Peralatan tempur yang itu cukup banyak, ya? Karena ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la udkhilu alaihim as-silah. Sesungguhnya aku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memasukkan ya senjata tersebut, dan aku tidak memerintahkan kepada mereka untuk membawa senjata tersebut ke tanah haram. Ya. Nabi jelaskan kepada orang Quraisy tersebut bahwasanya senjata-senjata tersebut itu diletakkan di Ya'jaz dan tidak dibawa ya masuk ke kota Makkah. Ya, ini sesuai dengan apa? Perjanjian dahulu. Ya. Maka kata Mikras ketika itu, faqal hadzal ladzi tu'raf bihi al-bir wal wafa. Dan inilah engkau wahai Muhammad, engkau dikenal ya dengan yang engkau adalah sosok yang tidak ingkar janji. Ya, tidak berkhianat. Ya. Inilah engkau dikenal. Kemudian kata yang penulis di sini, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa hadhihi syahadatu min ahadi a'da'i Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Dan ini merupakan persaksian salah satu di antara musuh-musuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa persaksiannya? Bahwasanya orang ini mengatakan engkau wahai Muhammad ya adalah orang yang al-wafa. Ya, tidak ingkar janji, orang yang jujur. Ya. Dan ini yang dikenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita juga melihat bagaimana tentang kisah dahulu. Ya. Ketika surat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Raja Romawi, ya, atau Heraklius. Kemudian dia meminta keterangan dari Abu Sufyan. Kemudian dia bertanya, hal kana Muhammad yabdir? Apakah Muhammad dia pernah berkhianat? Apa kata Abu Sufyan ketika itu? La. Ya, tidak. Padahal Abu Sufyan ketika itu dia masih apa? Ya, dia belum memeluk agama Islam. Dia orang yang sangat memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya. Tapi apa? Dia tetap berkata jujur.
Karena dia tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhianat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jujur. Nah, begitu pula ya perkataan ya dari Mikros kali ini. Dia tahu bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Kemudian kata Syekh di sini, wa hiya syahadat tutra wa hiya katsirah, dan persaksian semacam ini itu sangat banyak sekali. Ya. Syahidu lahu bisidq. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kejujurannya, wal amanah dengan ya amanah, ya wal bir wal wafa. Ini dikenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita juga mengingat bagaimana dahulu ketika awal-awal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, dari kota Makkah menuju apa? Kota Madinah. Banyak orang-orang ketika itu menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan apa? Dengan kejujurannya, amanah. Ya. Sekalipun mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seorang penyihir, penyair, majnun atau julukan-julukan keji yang lainnya. Ya, tapi di sisi lain banyak yang menitipkan barang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dukhuli rakiban ala naqatihi al-qaswa. Dan ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ya ke kota Makkah ketika itu ya untuk melaksanakan ibadah umrah, Nabi yang mengendarai untanya yang bernama Al-Qaswa. Ya. Jadi unta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nama ya yang bernama Al-Qaswa. Kemudian fakhailuhu wa nuquhu wal hamir wal bighal kulluha kana yusammiha. Kemudian kata Syekh di sini, dan ini termasuk di antara kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ketika itu punya kuda, unta, himar, bagal. Ya. Ini di antara hewan-hewan peliharaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan nama. Ya. Nabi apa? Berikan nama. Seperti unta Nabi tadi, namanya adalah Qaswa. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, fa min khair Nabi sallallahu alaihi wasallam majma fi baiti sya'r. Ya, dan adapun nama-nama daripada ya kuda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan buah sya'r. Wal khayl sakabun luhifun sabhatun daribun. Ya, ini di antara apa? Ini nama-nama daripada kuda Nabi. Ya, sakabun luhifun sabhatun. Ya. Daribun lizazu murtajizun waradun laha asrar. Ya, ini ya peliharaan Nabi yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nama. Amma min al-bighal, adapun ya bighal, ya Nabi juga memiliki baghal. Ya, ini adalah bighal, ini adalah hewan. Ya, dia hasil perkawinan daripada kuda dan khimar. Maka akan lahir yaitu bighal. Ini bighal namanya. Ya. Fakana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan samaha duldul. Nabi punya bighal. Ya, Nabi kasih namanya duldul. Ya. Kemudian walahu minal hamir Ufair, dan punya himar, ya, kemudian diberi nama Ufair. Kemudian walahu minal ibal, ya, dan Nabi punya onta diberi nama Al-Qaswa. Ya, itu yang dinaiki Nabi tadi ketika masuk ke kota Makkah. Kemudian wal ghadba, dan juga Nabi punya onta namanya Al-Ghadba. Jadi hewan-hewan yang dimiliki Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu diberikan nama oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu antum punya ternak, ya, silakan antum kasih nama. Ya, punya punya ternak silakan ya diberikan nama. Ya, Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam ya Nabi punya ternak, ya Nabi berikan nama kepada ternak-ternak tersebut. Kemudian wa hadhihi naqah laha qissatun masyhurah. Dan
Al-Ghadbah ini, ya unta Nabi yang bernama Al-Ghadbah ini ada kisahnya dan sangat terkenal. Wa dzalika annaha kanat sari'ah, dan unta Nabi yang ini terkenal sangat cepat. La tusbaq. Tak ada yang bisa mengalahkan kecepatan unta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian suatu ketika faja'a Arabi fasabaqaha binaqatihi fasabaqaha. Kemudian ya, ketika itu ada seorang Arab Badui, ya, dia juga mengendarai onta ketika itu, maka kemudian ontanya berhasil melewati ontanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Onta Nabi yang tadi dikenal sangat cepat, tidak ada yang bisa mengalahkan, ya, ontanya yang bernama Ghadbah tadi. Tapi ya, suatu ketika akhirnya onta tersebut dikalahkan oleh onta seorang Arab Badui. Ya, fasyaqqa dzalika 'alal muslimin. Ya, faqala Rasulullah SAW, kemudian itu ya sampai kepada kaum muslimin, ya, akan berita tersebut, padahal onta Nabi luar biasa. Ya, maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "In haqqan 'ala Allah alla yarfa min ad-dunya syai'an illa wada'ahu." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan sesuatu dari perkara dunia, kecuali dalam kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala juga akan merendahkannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Pelajarannya adalah segala sesuatu, ya, kalau itu, ya, pernah dia jaya, pernah tinggi, pernah mulia, ya, maka itu tidak akan terjadi selama-lamanya, dan itulah kehidupan dunia. Tak ada yang kekal. Ya, apa yang kita miliki hari ini itu semua sifatnya fana. Ya, sifatnya apa? Fana. Ya. Jabatan setinggi apapun kita hari ini, nanti kita akan turun. Ya. Kekuatan yang kita miliki hari ini, sekuat apapun kita, suatu saat nanti kita akan melemah. Ya. Dan itulah kehidupan apa? Kehidupan dunia. Ya. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah meninggikan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala merendahkan sesuatu tersebut. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah kehidupan dunia. Ya, tak ada yang kekal. Ya, tak ada yang abadi. Kita ingat bagaimana, ya, kisah tentang, ya, runtuhnya negara Islam, ya, di Spanyol, ya. Maka ketika itu ada seorang penyair yang bernama Abu Bakar Ar-Rundi, ya. Kemudian apa yang dia katakan? Dia mengatakan, likulli syai'in idza matama nuqsan fala yughar bi tibil 'aish insan. Hadhihi ad-dar la tubqi 'ala ahadin wa la yadumu 'ala halin laha syan. Segala sesuatu, ya, apabila telah sampai puncaknya, maka dia akan runtuh. Islam ketika itu berkuasa kurang lebih 6 abad. Ini namun kemudian apa? Runtuh. Ya, fala yadumu 'ala halin laha syan. Tak ada sesuatu yang kekal, tak ada. Ya. Tak ada sesuatu yang kekal, dan inilah dunia. Ya. Fala yughurra bi tibil 'aish, jangan tertipu dengan kehidupan kita yang apa? Yang enak, yang nyaman. Ya, jangan kita tertipu. Ya, itulah hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, sesuatu, ya, itu akan mudah bagi Allah. Allah mengangkat sesuatu, kemudian Allah juga sangat mudah bagi Allah untuk menenggelamkan sesuatu. Ya, maka kita jangan tertipu dengan, ya, apa yang kita miliki hari ini. Ya, dan semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, ya, Maha berkehendak atas, ya, segala sesuatu.
Ya Allah bisa saja mengangkat seseorang, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bisa juga merendahkan orang tersebut. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan masih tentang umratul qada. Kita akan lanjutkan kisahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allah taala ini bisa kita sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat, bisa difahami yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.